Shalom, senang kembali bersama saudara dalam program Deep Talk with Pase. Kita berjumpa untuk melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam tadarusan Alkitab kita malam hari ini, saya seperti biasa mengajak kita untuk berdoa agar Roh Kudus mengurapi kita, memberikan hikmat marifat kepada kita, sehingga setelah selesai membaca ayat-ayat yang kita baca sebentar, rema kita dapatkan, hikmat kita dapatkan. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan kami kebijaksanaan-Mu, hikmat marifat-Mu, sehingga ayat-ayat yang kami baca sebentar itu terang benderang, sehingga kami memahami, kami semakin mengerti, kami semakin bisa mengarahkan kaki kami, sehingga dalam melangkah di sepanjang sisa hidup ini, yang kami kerjakan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, dan berkati kami. Haleluya. Amin. Terus siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita sekarang ini coba membuka Amos pasal yang ketiga. Hanya ada beberapa ayat, belasan ayat saja, jadi tidak lama. Ya, kita siapkan Alkitab kita sambil saudara dan saya menyiapkan, kita mendengarkan sebuah penyembahan kepada Tuhan. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ya, Amos pasal yang ketiga. Kita akan baca perikopnya, diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Pasal 3 ayat 1. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Ayat-ayat yang kita baca di Amos pasal 3 ini bicara mengenai bagaimana Tuhan itu bersikap ketika bangsa pilihannya ini salah. Jadi lepas Israel itu, kata Alkitab tadi, adalah kaum yang dikenal Tuhan. Ya. Israel itu adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Bahkan kalimatnya di ayat 2 cukup tajam di dalam terjemahan LAI ya. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Seolah-olah Tuhan tidak mengenal bangsa lain selain Israel. Artinya memang Israel ini spesial di mata Tuhan. Bangsa pilihannya, umat pilihannya.
Tapi biar bagaimanapun Tuhan menghukum mereka karena kesalahan mereka. Jadi spesial di satu sisi, tapi tidak menggugurkan keadilan Tuhan. Tidak menggugurkan konsistensi Tuhan. Di mana Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang tepati janji, Allah yang konsisten, Allah yang sudah berfirman kalau orang berdosa maka akan dihukum, dikutuk. Sedangkan orang yang benar akan diberkati. Itu juga berlaku bahkan kepada bangsa pilihannya. Jadi ini mempertegas apa yang sudah saya sharingkan di Amos 1, Amos 2, beberapa tadarusan sebelumnya, bahwa ya Tuhan itu seperti itu adanya. Nggak ada yang bisa membuat setiap kita bisa kebal dari hukumannya jika kita salah. Tuhan tidak akan membedakan apakah ini anak atau bukan anak ketika yang dilihatnya adalah dosa. Tuhan tidak kompromi terhadap dosa. Ya. Jadi, saudara, terlebih kita yang mengaku adalah anak Tuhan, ya mestinya kita memahami ini. Ya anak ya harus mirip bapaknya dong. Anak harus sama dengan bapaknya dong. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya dong. Jadi kalau Bapa di surga kudus, kita anak juga harus kudus. Bapa di surga benar, kita anak harus benar. Ya. Jadi kalau kita sebagai anak tidak kudus dan tidak benar, mestinya kita mempertanyakan jati diri kita. Benarkah kita adalah anak dari Allah? Kan begitu. Cuma berapa banyak kita yang berpikir seperti itu. Kita selalu memakai perspektif yang sesat yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan, tanda kutip ya, yang mengajarkan sesuatu yang timpang, yang menekankan soal kasih karunia, menekankan soal privilege sebagai anak Allah, sehingga akhirnya banyak orang Kristen merasa kalau kita sudah anak, kita tidak mungkin lagi berbuat dosa. Kalau kita sudah anak, maka Bapa tidak akan lagi melihat kita ini dosa. Tidak akan melihat dosa lagi, tidak akan melihat dosa di atas kita. Semua pasti yang dilihatnya itu kalau sudah kita ini anak ya adalah baik saja. Masakan Bapak begitu? Bapak di dunia aja nggak begitu. Faktanya saya kalau lihat anak saya salah ya saya kelihatan itu salah. Saya tegur mereka, saya hukum mereka. Wong salah yang dilakukan. Masa Bapak tahu anaknya berbuat salah terus didiamkan saja? Kan begitu. Jadi Israel juga akhirnya dihukum Tuhan. Jadi nggak ada yang bisa lepas, nggak ada yang bisa lolos ketika dengan sadar siapapun kita, mau kelompok anak, bukan anak, kelompok umat, bukan umat, kalau sudah berdosa ya akan terima konsekuensinya dari hukum dosa atau kutuk dosa, yakni maut itu. Jadi kalau Tuhan sudah menetapkan, maka siapa yang bisa menghalangi? Tuhan Allah telah berfirman, siapa yang tidak bernubuat? Maka ketika Tuhan sudah memutuskan Israel itu dihukum, maka nabi-nabinya pasti akan bersuara. Ya, nabi nggak mungkin bersuara kalau dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk dilakukannya. Nabi itu hanya penyambung lidah Tuhan. Nabi nggak mungkin bersuara dari kemauannya sendiri. Nggak seperti orang yang sekarang ini dilabeli nabi. Hari-hari ini banyak orang disebut nabi, menganggap dirinya nabi, disebut nabi, menganggap dirinya nabi, muter di situ saja. Kapan saja mereka bersuara, kapan saja mereka bisa bernubuat, ini bagi saya aneh. Ya. Orang yang diurapi Tuhan, sekuat apapun urapan itu, tidak menjadikan orang ini akan terus-menerus bernubuat. Ya, tapi hari ini banyak kelompok Kristen, banyak orang Kristen berpikir bahwa kalau sudah nabi maka dia kapan saja bisa bernubuat. Sehingga nggak heran banyak orang berkata, saya bernubuat, saya mendapatkan mimpi. Ya karena itulah yang disukai oleh orang-orang Kristen kebanyakan. Maafkan saya, yang bodoh. Ya, yang nggak pernah baca Alkitab, yang nggak pernah melihat konteks nabi di Alkitab. Ya. Bahkan
nabi hebat seperti Daniel sekalipun, itu ketika dia punya problematika, dia punya pergumulan, dia pengen cari tahu apa yang terjadi, dia harus berpuasa dulu, mengasingkan diri dulu. Coba baca baik-baik Daniel pasal 10. Ketika Daniel mendapatkan mimpi yang dia bingung karena mimpi soal akhir zaman begitu, dia tidak paham, dia nggak langsung bernubuat loh. Dia gundah, dia gulana, dia ada beban begitu tentang mimpi yang dia dapatkan. Dia harus mengasingkan diri di tepi sungai Tigris. Dia berkabung dan berpuasa. Ya. Artinya Daniel yang disebut nabi ini nggak langsung bisa bernubuat, nggak langsung bisa berkata-kata nubuatan itu. Dia harus mengasah dirinya lagi. Padahal dia sudah dikenal sebagai orang yang mampu menafsirkan mimpi. Tapi nggak semua mimpi langsung dia bisa tafsirkan. Ada memang yang tiba-tiba dia dipanggil oleh Nebukadnezar ceritakan mimpinya, Daniel langsung menafsirkan mimpi itu. Ya, itu Alkitab katakan. Tapi dalam konteks Daniel 10, dia dapat mimpinya dia sendiri, dia nggak bisa mengartikannya. Dia harus berpuasa dulu, dia harus berkabung dulu, baru setelah 21 hari dia dapatkan jawabannya dari Tuhan. Baca baik-baik Daniel pasal 10. Jadi ya, kalau itu benar, maka nabi-nabi yang bermunculan hari ini, kalau dari Tuhan, nggak melulu bisa bernubuat. Nubuat itu nggak gampang, nggak mudah diucapkan dari mulut lidah seseorang yang mengaku nabi. Ya. Detik ini dia sedang bernubuat, nggak mungkin 1 jam berikutnya dia mudah bernubuat lagi. Beberapa jam berikutnya dia bernubuat lagi, seolah-olah nabi itu ya 24 hour dia bisa bernubuat. Siap ucapkannya adalah nubuatan. Nggak melulu begitu, saudara. Hati-hati. Ya. Jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Itu berkali-kali saya katakan. Saya berani berkata begitu karena memang banyak yang bodoh hari-hari ini. Ya. Makanya ukurannya supaya kita sama, ya Alkitab. Saya nggak pakai yang lain kok. Coba baca Alkitabmu baik-baik lah. Ya. Saya tidak nyinyir ini, saya tidak ngiri. Enggak. Buat apa saya ngiri? Saya harus akui ada orang yang memang Tuhan kasih karunia nubuatan. Ada orang yang dipanggil dengan jawatan nabi. Ada nabi-nabi yang benar hari ini. Tapi saya berani hakul yakin, nabi yang benar itu nggak selalu bernubuat. Nggak 24 jam bisa bernubuat. 7 hari dalam seminggu bernubuat, 30 hari dalam sebulan bernubuat. Setiap yang dia ucapkan adalah nubuatan. Nggak melulu begitu. Ya. Karena nggak mungkin ya sesuatu yang benar hari ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nabi besar di Alkitab kita saja nggak melulu bernubuat. Dan bahkan ada nabi, ada contoh orang yang diurapi Tuhan sebelumnya, ketika dia akhirnya sudah melanggar atau berbuat dosa, ya urapannya hilang. Nggak lagi dipakai Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan. Ya, ayo sama-sama jadi pintar, saudara ya. Lewat tadarusan ini saya yakin yang mengikuti sejak awal, saya yakin lah, hakul yakin lah, jadi pintar gitu. Ya, karena sekarang ini ukurannya adalah Alkitab. Dan Alkitab adalah hal yang objektif, nggak subjektif. Ya, karena ini adalah firman Tuhan. Ya, kecuali saudara tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan, ya kita pasti berbeda pendapat. Tapi kalau saudara ukurannya adalah Alkitab adalah firman Tuhan, Alkitab adalah benar, ya dan amin, maka mestinya ya patokan kita dalam berpikir, patokan kita dalam berapologet, patokan kita dalam membuat doktrin, membuat pengajaran, memahami sesuatu, ya pasti kurang lebih sama lah. Karena apa? Ukurannya Alkitab. Paling tidak meskipun ada gesekan, ya hal yang lumrah, tidak tajam lah. Kalau ukurannya Alkitab. Kalau Alkitab dibaca dengan perspektif kacamata yang benar. Nggak dibaca parsial. Ya, tapi dibaca secara komprehensif, secara menyeluruh gitu. Pasti sama lah. Ada pasti perbedaan tipis ya. Dikit-dikit perbedaan itu pasti ada deh. Otaknya beda kok. Orangnya beda kok. Budayanya beda. Pasti agak ada perbedaan lah. Tapi ya nggak terlalu tajam perbedaannya. Nggak terlalu signifikan perbedaannya. Ya. Jadi ayo sama-sama kita memahami. Berikutnya. Perikop berikutnya. Pemberitaan tentang keruntuhan Israel.
Siarkanlah, ayat 9, di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, dan katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil, dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikian firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan Allah, maafkan saya, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatan yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara perhatikan, ketika Tuhan sudah menghukum umatnya Israel dalam hal ini, ya hukumannya benar-benar sama seperti ketika Tuhan menghukum bangsa yang tidak pilihannya. Ya. Perhatikan baik-baik, bahkan Tuhan bernubuat, ya, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikian orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Hukumannya apa? Bahkan ketika Allah menghukum Yakub, menghukum Israel karena perbuatan-perbuatan yang jahat, di ayat yang ke-14, Tuhan akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, mesbah Betel, mesbah rumah Tuhan, mesbah yang dipakai orang Israel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, juga kan dihukum Tuhan. Ya. Makanya nggak heran yang namanya bait Allah yang dibangun Salomo ketika akhirnya Tuhan menghukum Yehuda karena bait Allah dari Yerusalem itu benar-benar dihancurkan, hancur. Padahal itu bait yang kudus, Shekinah glory, kemuliaan Tuhan ada di situ, tapi seolah tak berdaya dengan tentara kafirnya Nebukadnezar. Coba bayangkan Bapak Ibu, tabut perjanjian yang kudus adanya, yang di dalam perjanjian lama kita menemukan orang kalau sembarangan menyentuh itu bisa mati. Tiba-tiba di zaman ditaklukkannya Yerusalem oleh Nebukadnezar, itu bait Allah bisa raib. Banyak penafsir mengatakan tabut perjanjian itu yang sangat supranatural, adikodrati, yang disentuh aja sembarangan bisa mati, itu tiba-tiba bisa dijarah. Besar kemungkinan dibawa ke Babel. Yang bawa siapa? Apakah imam-imam? Enggak, saudara. Yang menggotong itu, yang mencuri, yang mengambil tabut perjanjian, ya orang-orang Babel. Ada yang mati? Babel hancur? Enggak juga tuh. Sampai sekarang tabut perjanjian hilang. Gone with the wind. Sebagian teolog perjanjian lama menafsirkan ya ketika dibuang ke Babel tidak ada pendataan sehingga akhirnya tabut perjanjian yaitu hilang begitu saja. Dicuri. Ada memang skenario penafsiran lainnya. Ya kita tidak tahu karena Alkitab nggak mengatakan apa-apa soal ini. Semua masih di ranah tafsir, ranah pemahaman hikmat, ya, ranah imajinasi. Kemana tuh tabut perjanjian? Tapi faktanya tabut perjanjian seolah-olah memang tidak berkuasa. Digotong kemana-mana oleh orang siapa saja meskipun imam, ya aman-aman saja tuh orangnya nggak mati. Padahal kalau kita ngomongin perjanjian lama, yang menggotong itu bahkan harus mengkhususkan dirinya. Orang yang ditugaskan. Ya. Jadi ketika Tuhan menghukum umatnya, ya bahkan rumahnya pun diizinkan untuk dihancurkan oleh orang kafir. Ya, supaya Tuhan ingin menunjukkan bahwa ya aku yang berkuasa. Ya. Karena orang Israel itu sudah sinkritisme juga, menganggap bait Allah itu ya hal yang gimana, ya. Jadi Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang sejati itu ya ada di bawah bayang-bayang bait Allah, ada di bawah bayang-bayang tabut perjanjian. Padahal itu kan hanya gambaran saja. Begitu pula kita.
Kalau Tuhan ingin menghukum kita, ya dia bisa menghukum gereja kita. Karena banyak orang Kristen mungkin ya terlalu mendewakan gerejanya. Ketika Tuhan menghukum umatnya, ya Tuhan bisa menghancurkan pernak-pernik Kristen, salibkah. Karena banyak orang Kristen terlalu gimana gitu sama gambar salib atau patung salib atau cenderamata salib. Seolah-olah itu sesuatu yang supernatural, padahal itu adalah buatan tangan manusia yang biasa, karya seni aja. Salib sekarang mah dimaknai sudah menyimpang jauh dari apa yang seharusnya. Di perjanjian lama dan perjanjian baru, dalam kehidupan gereja mula-mula, nggak ada itu eksploitasi terhadap salib. Ya. Petrus tidak membawa salib kemana-mana, Paulus tidak membawa salib kemana-mana. Salib itu menjadi sesuatu yang sekarang ini agak gimana gitu ya setelah gereja masuk ke abad-abad kegelapan, di mana orang tidak lagi merasa bisa ketemu Tuhan, merasa kalau mau ketemu Tuhan harus via mediasi atau via perantara. Apa itu perantaranya? Salib. Sehingga mulai orang berdoa di depan salib, orang berdoa membentuk tanda salib. Padahal kan nggak seperti itu yang diajarkan Alkitab. Ya. Jadi ketika Tuhan nanti ingin mematahkan salib, lukisan salib, pahatan salib di gereja kita, ya kenapa enggak? Sebab itu bukan Tuhan. Ya sama-sama kita punya prioritas yang benar, punya sikap iman yang benar, memposisikan diri yang benar. Siapapun kita tidak kebal terhadap hukuman Tuhan. Dan Tuhan kalau menghukum, ya Tuhan menghukum seadil-adilnya. Jadi ketika kita yang adalah anak Tuhan berbuat salah A, terus orang kafir berbuat salah juga A, ya hukumannya pasti A. Nggak mungkin ketika sama-sama berbuat dosa A, terus yang anak Tuhan dihukum A plus, sedangkan yang amin, sedangkan yang bukan umat Tuhan dihukum A plus atau lebih berat sedikit daripada umat Tuhan. Enggak gitu. Ya. Ayo sama-sama kita punya perspektif iman yang benar. Kelebihan kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan itu apa? Ya kalau kita hidup benar, kita akan ke surga. Sedangkan orang yang tidak percaya Yesus, ya hidup benar belum tentu ke surga. Karena dia masih terikat dalam kutuk dosa. Kita yang percaya sama Yesus, kutuk dosa sudah dipatahkan. Kutuk dosa adalah maut, keterpisahan dengan Tuhan. Karena itu Yesus sudah selesaikan semua kutuk dosa di atas kayu salib. Sehingga kita berbuat baik, berbuat benar, hidup dalam kebenaran, kita bisa masuk ke surga. Sedangkan orang yang tidak percaya kepada salib Yesus, tidak percaya pada penebusan dosa atau kutuk dosa yang dilakukan Yesus di kayu salibnya Golgota, ya orang ini akan terus terikat dengan kutuk dosa itu. Yang membedakan kita dengan mereka ya cuma itu bagi saya. Tapi kalau kita sama-sama berbuat dosa, ya sama. Wong Tuhan benci dosa. Mau dilakukan anak atau budak, ya Tuhan benci itu. Bahkan anak tunggal bapa pun ketika menanggung dosa kan Tuhan juga konsisten, dia tinggalkan. Sehingga si sang anak berkata, "Bapak, kenapa kau tinggalkan aku?" Ya. Yuk sama-sama kita, makanya saya percaya kok kalau saudara terus ikuti khotbah atau materi tadarusan Alkitab ini, bahkan yang dari awal nggak pernah, ya kalaupun lewat itu hanya beberapa episode saja, tapi terus kembali tadarusan, yang konsisten sudah menyelesaikan 27 kitab perjanjian baru bersama saya di program ini, terus sudah masuk di kitab ke-8 di perjanjian lama, kitab Amos ini. Saya percaya yang mengikuti hampir 2 tahun ini, ya saudara, itu sudah ada perubahan iman yang lebih baik karena sudah membaca Alkitab secara hampir menyeluruh. Nggak parsial, nggak sebagian-sebagian aja. Karena banyak orang Kristen itu baca kitab hampir semuanya, mungkin 66 kitab sudah dibaca, tapi hanya bagian-bagian tertentu dari kitab itu saja. Ayat tertentu saja.
tapi nggak keseluruhan kitab. Jadi mengklaim dia sudah membaca 66 kitab ya bisa dibilang benar karena ada ayat-ayat di kitab-kitab semua itu yang sudah dia baca, tapi dia nggak dibilang benar karena nggak semua ayat dalam kitab itu dibacanya. Parsial, sebagian-sebagian. Dan orang yang hanya mempelajari sebagian-sebagian setengah-setengah ya cuma jadi setengah-setengah. Cuma jadi sebagian-sebagian. Dan saya menyadari itu dan saya tidak mau itu. Saya makanya membaca Kejadian sampai Wahyu. Saya mengajak saudara juga bersama-sama saya mengulang kembali. Ada beberapa saudara mungkin sudah pernah membaca Kejadian sampai Wahyu di masa lalu, saya ajak kita ngulang lagi. Ada yang begitu susahnya membaca Kejadian sampai Wahyu, sekarang bersama saya lebih mudah, ya bisa ikuti. Yuk sama-sama kita memahami Alkitab dengan benar, supaya kita bisa merespon segala yang terjadi di dunia ini dengan benar. Ya, umatnya Tuhan dihukum, dan Tuhan kalau menghukum pasti Tuhan akan pakai orang-orang tertentu untuk menubuatkan hukumannya ini. Maka di akhir zaman ketika mendekati penghukuman Tuhan, akan banyak nabi-nabi muncul. Ya, saya harus akui, banyak nabi-nabinya Tuhan yang akan muncul yang Tuhan pakai menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Tapi harus diingat, selain banyak bermunculan nanti nabi-nabinya Tuhan, akan juga banyak nabi-nabi palsu. Makanya hati-hati, berwaspada, berjaga-jaga, supaya kita tidak dibodohi oleh nabi palsu dan kita anggap mereka sebagai nabi benar. Nah itu makanya ya, tumbuhkan iman saudara, punya kepekaan, keintiman dengan Tuhan, sehingga kepekaan itu akan muncul sebagai alarm, sehingga kita akhirnya bisa menilai, oh ini nabi benar, ini nabi palsu. Yuk sama-sama, supaya kita nggak disesatkan, jadilah orang yang memahami bahwa Tuhan itu kalau melihat dosa, pasti menghukum. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, hanya 15 ayat, jadi kita selesaikan Amos pasal ketiga. Semoga semuanya diberkati, mendapatkan pemahaman bahwa kalau dosa ya pasti dihukum Tuhan gitu ya. Lepas saudara adalah anak atau bukan anak, umat atau bukan umat, pengikut atau bukan pengikut, yang namanya dosa itu dibenci Tuhan. Tuhan nggak kompromi ya. Tuhan nggak bisa bersekutu dengan dosa. Terang dan gelap nggak bisa bersatu. Maka saya berharap saudara pahami itu dan akhirnya coba mengerjakan dalam hidup kita sehari-hari. Ada informasi soal sekolah Alkitab di The Way, saudara daftar. Di bulan Oktober nanti ada kelas tentang Roh Kudus, saya mengajar. Biayanya cuma 100.000 selama sebulan. Beberapa 4-5 kali kita akan ketemu dalam setiap Sabtu ya. Murah sekali biayanya. Siapapun boleh ikut kalau mau belajar. Yang penting mau belajar, yang penting mau mengenal kebenaran. Ini kelas buat orang awam sehingga bahasanya pun bahasa yang sederhana. Presentasi yang saya berikan, materi yang saya berikan juga materi yang sederhana, sehingga dengan harapan orang-orang awam, ya jemaat biasa, akhirnya punya pemahaman iman yang cukup kuat, sehingga akhirnya ya dengan iman yang cukup kuat itu, pemahaman yang benar itu ya tidak digoyahkan nantinya oleh pengajar-pengajar palsu atau guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu yang banyak bermunculan nanti menjelang akhir zaman. Yuk ikut daftar. Hubungi nomor telepon yang ada tadi, ya segera mendaftar. Siapapun saudara yang mau belajar, kami buka kesempatan untuk bersama-sama ada di kelas ini. Gitu ya saudara ya. Dan sebelum kita akhiri program ini pada malam hari ini, saya mengajak kembali semua untuk berdoa. Makasih Tuhan, kami kembali diingatkan oleh Amos pasal ketiga ini bahwa
Kalau dosa pasti dihukum Tuhan. Lepas siapapun kami di mata Tuhan, atau hubungan kami dengan Tuhan hari ini, kalau kami ke depan berdosa, pasti akan dihukum Tuhan. Karena pada hakikatnya, Tuhan itu benci dosa. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Itu kata Alkitab. Maka Roh Kudus tolong kami, semakin tajam pemahaman kami, pengenalan kami akan diri-Mu. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Semoga semua diberkati. Kalau diberkati, tolong di-subscribe, di-like, dan di-share link ini. Bagikan kepada WhatsApp, nomor telepon dari saudaramu, sahabatmu, kerabatmu, orang percaya lainnya, supaya mereka juga boleh bertumbuh imannya lewat program Tadarusan Alkitab bersama saya ini. Ya, kalau diberkati juga, tolong bawa dalam doa program ini, tolong bawa dalam doa saya, Doe, sehingga kami terus amanah, kami terus melayani Tuhan dengan baik, dengan benar, semakin tajam, jadi berkat bagi banyak orang. Demikian saudara ya, kebersamaan kita pada malam hari ini. Saya nantikan kebersamaan kita dilanjutkan di esok malam dalam Tadarusan Alkitab berikutnya. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. God bless you all.